Assalamualaikum. Halo sahabat pecinta lohan dimanapun berada, ketemu lagi di channel 49 Cikande Lohan. Buat sahabat yang sudah like dan juga komentar, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan sahabat dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya, amin. Oke, di video kali ini saya akan membahas video seputar breeding. Ini dari pertanyaan subscriber ya, suruh dibikinin video konten tentang perjodohan dari awal sampai menetas. Nah, di sini saya ambil contoh dari pasangan Midas dan Red Devil, sahabat. Jadi di sini ini saya satu komteng ya. Di sini saya banyak ikan gitu kan. Nah, ini yang pertama, di sini lagi tahap perjodohan, sahabat. Jadi untuk mencari pasangan ya. Nah, di sini ikan yang sudah jodoh itu pasti selalu berdua, sahabat. Nah, jadi kalau ada yang deket, ada yang nyamperin gitu, pasti si jantannya mengusir, sahabat. Nah, setelah sahabat udah dapat dengan cara ini gitu kan. Nah, jadi sahabat langsung nyiapin tank khusus buat berdua ini, sahabat. Nah, langkah berikutnya sahabat, ketika itu sudah jodoh, dia sudah cinta gitu kan, sudah sehati. Nah, sahabat tinggal dipindah ke tank yang khusus. Nah, di sini saya untuk breeding, tanknya ini ukuran 85 cm ya, panjang, tinggi 40 cm dan lebar 40 cm, sahabat. Dan juga untuk ketinggian air sendiri saya kurangi 5 cm gitu, jadi 35 cm. Nah, untuk tahap ini Midas dan Red Devil saya sistemnya digabung, sahabat, dalam satu akuarium. Jadi di sini saya akan bikin untuk perjodohannya ketika lagi nyari pasangan. Nah, ini saya sistem digabung, sahabat. Nah, setelah digabung, sahabat pantau gitu kan. Sekiranya kalau dia nggak berantem, pantaulah sekitar 2-3 jam. Nah, kalau selagi dia aman gitu kan, nggak ada masalah, enjoy, berarti ikan ini emang jodoh, sahabat. Nah, sekali lagi ya, di sini saya jelaskan ini ikan yang sudah luges, sahabat. Jadi videonya ini ya bahasnya ikan yang sudah luges gitu kan. Nah, setelah sahabat pantau selama 2-3 jam lah. Nah, itu misalkan pennya sudah turun gitu kan, ya berarti akan bertelur, sahabat, si ikan ini. Tapi untuk bertelur juga sebetulnya nggak mesti 2-3 hari sih ya. Jadi seumpama sahabat pas begitu ngambil dari komteng itu sudah pennya turun ya, dia pasti bertelur, sahabat. Nggak lama gitu maksudnya. Nah, untuk tahap berikutnya ini kebetulan ya, jadi pada saat saya pulang kerja gitu, ini proses ikannya itu lagi bertelur, sahabat. Nah, di media keramik gitu kan. Jadi saya awalnya ini kok ikan mojok-mojok terus gitu kan. Jadi awalnya ini saya tutup, sahabat. Jadi ini kan sebenarnya di depan gitu untuk posisi tanknya ya. Jadi sebetulnya untuk tips ya, sahabat, kalau untuk ngebreed sebetulnya yang bagus itu yang jarang lalu lalang orang, sahabat. Jadi dia fokus gitu loh. Nah, di sini tadi saya nggak saya videokan. Jadi itu sebetulnya saya tutup, sahabat, pakai busa atau apa gitu, yang penting tertutup, sahabat. Nah, pas saya iseng-iseng lihat, nah ternyata dia lagi bertelur. Pas banget kebetulan nih saya pulang kerja gitu kan, mungkin sekitar jam 8 malam ini dia bertelur, sahabat. Nah, untuk bertelurnya sendiri biasanya ikan itu sekitar 2 jam juga itu sudah selesai, sahabat, bertelur gitu kan. Nah, perlu diingat, jadi untuk sahabat, kalau
ikan ini lagi bertelur itu biasanya galak sahabat. Jadi tadinya kan gini, ini sebetulnya kan kalau saya nggak tahu nih, ini posisi dia nelur kan sebetulnya di dinding yang lebih tinggi. Nah akhirnya saya ambil nih, waktu itu saya taruh di dasar gitu kan. Nah posisi ini kan sebetulnya udah saya taruh di lebih turun gitu, lebih letak gitu kan, jadi nggak berdiri sahabat. Nah ini kenapa tujuannya, jadi supaya si jantannya ini dia lebih leluasa, lebih enak gitu kan posisi geseknya. Dan ini juga sebetulnya kebetulan loh sahabat, jadi ini tuh pas saya pulang itu kebetulan dia nelor. Nah jadi saya masih ada harapan untuk memindahkan keramiknya ke lebih rata gitu ya, mendatar kan. Nah jadi herannya ini kok saya ada dua media gitu kan, cobek sama keramik, malah dia nelornya di keramik, dan juga itu posisinya di samping lagi gitu kan. Nah untuk tahap ini ketika si female-nya sudah selesai bertelur, nah ini hampir 2 jam nih sahabat. Jadi saya pantau gitu kan, saya liatin, jadi si betinanya juga dia udah mulai gesek-gesek. Nah biasanya kalau di sini sahabat, kalau dia enjoy, biasanya si jantannya ini itu lagi nyemburin sperma sahabat. Nah sahabat bisa dilihat kan. Dan akhirnya setelah ini selesai, si betinanya bertelur sahabat. Nah saya pun juga sama, saya kan nyari serok nih sahabat. Jadi saya mau pindahkan nih si betinanya gitu kan. Nah waktu saya mau pindahkan juga, wah si jantannya bener-bener galak sekali sahabat. Jadi kayak nyerang terus gitu kan, si betinanya ngelindungin. Nah di sini untuk langkah selanjutnya, jadi ini sebetulnya kalau sahabat, saya sedikit cerita ya. Jadi di sini tuh sebetulnya lagi hujan sahabat. Nah ini saya masih ingat banget, ini lagi hujan gede. Suaranya saya hilangkan gitu kan. Jadi hujan gede, dan di sini saya tanpa heater sahabat. Nah ini apa adanya aja gitu loh, udah saya biarkan saja kan. Dan satu lagi sahabat yang perlu sahabat catat itu, kalau saya ya memang cara breeder itu beda-beda ya. Jadi untuk posisi mesin power headnya gitu loh, ini saya jalan sahabat, jadi air ini bening terus dan tetap pakai bantuan aerator kan. Nah jadi kalau saya untuk ngebreed itu ya sekarang untuk power head saya jalankan sahabat, kayak gitu kan. Nah setelah betinanya saya angkat, saya pisahkan. Nah di sini saya tinggal jantannya doang sahabat. Nah di sini adalah proses gesek si jantan ngebuahi telurnya sahabat. Nah kalau sahabat lihat itu sebetulnya telur ya, saya pikir itu telur itu sangat sedikit sahabat awalnya ya. Jadi si jantannya ini ngelilingin gitu kan, maksudnya muter-muter di sekitar telur. Nah biasanya kalau saya pantau sahabat, jadi kalau itu kan biasanya kalau dia stres juga kadang begitu, pada saat dia gesek gini, kadang kalau dia stres pasti dimakan sahabat. Nah saya liatin gitu kan, saya deketin aja, ini dia diem aja sahabat. Nah di sini untuk proses geseknya sendiri, kalau saya pribadi sahabat, saya akan tunggu 1 kali 24 jam. Jadi sehari sahabat. Jadi misalkan ini ikan sudah selesai bertelur jam 9 malam misalkan. Nah baru kan untuk jantannya saya diemin untuk membuahi gitu kan. Jadi saya biarkan saja itu selama 1 hari sahabat. Jadi proses untuk gesek itu ya sebetulnya 6 jam juga cukup sahabat. Nah kalau saya sengaja, kenapa saya memilih 1 kali 24 jam, ya biar maksimal saja sahabat. Dan sekali lagi di sini juga kondisinya hujan sahabat, hujan gede nih.
Dan juga di sini saya tanpa aerator sahabat, tanpa heater. Nah sebetulnya balik lagi ya, kan cara breeder juga beda-beda. Sebetulnya yang paling bagus itu kasih heater sahabat, jadi biar air juga lebih stabil gitu kan. Cuman di sini saya bener-bener nggak pakai heater nih pada saat itu. Udah hujan, nggak pakai heater gitu kan. Dan juga posisi si mesin powerhead ini saya jalan terus sahabat, jadi nggak saya matikan gitu kan. Nah setelah si jantannya sudah gesek selama 1 hari gitu kan, ya saya liatin dulu nih sahabat. Kalau sudah selesai, baru saya angkat keramiknya, saya siapin ke langkah berikutnya. Nah setelah 1 kali 24 jam, jadi gini sahabat, ini biasanya ya, ini yang pengalaman saya sahabat. Jadi kenapa saya 1 kali 24 jam sahabat? Jadi ini ya menurut breeder ya, kan cara breeder kan beda-beda. Jadi kalau sahabat gampang melihatnya sahabat, jadi kalau sudah 1 kali 24 jam, sahabat lihat begitu pas mau angkat itu biasanya ada titik hitam nggak gitu loh pas sebelum diangkat. Nah waktu itu saya senter gitu kan, wah ternyata banyak titik hitam sahabat. Nah ini akhirnya saya angkat, saya taruh di tank yang satu lagi gitu kan, untuk tank penetasan. Nah di sini sebetulnya untuk tank penetasan juga saya nggak gede-gede banget sahabat, ini kecil gitu loh, hanya panjang 30 cm, lebar cuma 28 ya kalau nggak salah, tingginya cuma 25 sahabat, kecil sekali. Di hari kedua ya, ini sebenarnya di hari kedua ini biasanya si larva ini sudah banyak yang menetas sahabat. Nah jadi kalau udah usia, saya bilang 2 hari lah ya, 2 hari itu biasanya si larva-larva ini dia udah bergelantungan gitu, terus pada jatuh sahabat. Itu hari kedua. Ini di hari ketiga nih. Nah di hari ketiga ini sudah pasti si larva ini sudah banyak yang jatuh sahabat. Nah untuk tingkat keberhasilan ini sendiri pada saat itu hampir 90 sampai 95 lah dia berhasil. Nah dan tingkat kegagalannya ini minim banget di si mejas ini, jadi banyak yang jadi sahabat. Nah ini hari ketiga. Nah setelah proses 3 kali 24 jam atau selama 3 hari itu telur sudah pada jatuh sahabat, si larva. Nah di sini kalau saya ini hari pertama, maksudnya hari pertama itu setelah dia netes semua sahabat, kalau saya ngitungnya. Jadi hari pertama H+1 sama H+2 ini ya ikan pada bergerombol, pada bergerak-gerak gitu kan, sampai kadang terbang-terbang gitu ke sana kemari. Nah di sini usianya sudah H+3 sampai ke 4 sahabat. Jadi ikan itu kalau sudah hari ketiga, sampai hari keempat itu biasanya dia sudah bisa berenang, dia bisa naik ke atas ke sana kemari gitu kan. Nah itu biasanya. Nah jadi selama 1 minggu ini sahabat, intinya jangan dikasih makan dulu, tunggu sampai usia 1 minggu. Nah ini sudah banyak yang jadi sahabat untuk ikan red devil sama midasnya ya. Jadi itu saja sahabat ya yang bisa saya bagikan di video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jadi untuk next konten juga mungkin saya akan bikin konten lagi ya seputar breeding, tapi pakai lohan sahabat nanti rencananya. Nah perlu sahabat ketahui, jadi di sini tuh saya nggak pakai heater sahabat. Jadi saya alami saja lah. Ini air juga kadang dingin gitu kan, tapi nggak dingin banget. Jadi untuk saya sarankan sih ya memang sebetulnya harus pakai heater sahabat, biar suhunya stabil gitu loh. Tapi di sini saya tidak memakai heater. Saya akan coba, karena kalau dari kecil juga dia nggak manja gitu. Saya yakin untuk gedenya juga dia akan lebih kuat gitu kan. Oke sahabat, itu saja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Sekali lagi buat sahabat yang sudah menonton video ini sampai selesai,
saya ucapkan terima kasih. Dan juga buat sahabat yang belum subscribe, silahkan di subscribe supaya channel ini makin berkembang dan saya lebih semangat bikin konten-konten terbaru seputar lohan. Oke sahabat, itu saja ya yang bisa saya bagikan di video kali ini. Buat breeder di seluruh Indonesia, tetap kompak, tetap semangat, dan jangan pernah mudah menyerah. Sekali lagi, saya tidak hebat, saya hanya punya bakat. Kalau nggak hobi, kita nggak ngopi. Salam breeder di seluruh Indonesia, salam kompak, tetap semangat, dan maju terus. Salam satu hobi. Assalamualaikum.